Halo teman-teman fisioterapi asal unggul, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kenalin aku Joyce dan temanku Febri. Kami berdua adalah mahasiswa fisioterapi angkatan 2018, tentunya dari Universitas Esa Unggul. Oke, kali ini kami akan membagikan atau sharing-sharing pengalaman seputar beasiswa fisioterapi di luar negeri bersama narasumber kita Kakak Riza. Yuk, kita kenalan dulu sama Kak Riza. Halo Kakak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya. Nama aku Fat dan sekarang sedang ambil studi physical therapy di Chulalongkorn University, Thailand untuk master degree dan aku adalah awardee Asian Scholarship. Oh ya, tentunya aku alumni Universitas Esa Unggul. Salam kenal ya. Waalaikumsalam Kak Orisa. Nah, teman-teman udah kenal nih siapa narasumber kita kali ini. Pasti sekarang makin penasaran kan kira-kira apa aja sih pengalaman yang mau dibagiin sama Kak Orisa. Yuk, langsung kita kepoin. Yuk. Oke, aku pertanyaan pertama ya Kak. Sebelum kakak memutuskan untuk mengambil beasiswa yang saat ini sedang dijalani, hal apa sih kak yang memotivasi kakak untuk melanjutin studi atau kuliah ke luar negeri? Kan kalau kuliah ke luar negeri, nggak tahu ya, kayak kesannya susah aja gitu. Dan gimana sih cara kakak dapetin informasi seputar beasiswa-beasiswa ini? Wah, hal apa yang memotivasi tentunya panjang banget nih kalau diceritain dari A sampai Z. Tapi kalau ditanya apa yang memotivasi banyak sih. Kayak apa ya? Misalnya di fisioterapinya sendiri, aku ngerasa kayak jadi sebenarnya tuh aku tipikal orang yang gak berani bermimpi sih, karena takut kali ya kalau mimpi gak kesampaian gitu, gak kewujud gitu. Tapi sampai suatu ketika ada beberapa alasan lah, kayak suatu ketika aku ngelihat fisioterapi dan aku ngerasa jatuh cinta di sini. Terus waktu itu semester akhir aku memutuskan kayak untuk fokus ke neuro, entah itu neuro anak ataupun neuro dewasa. Kebetulan skripsi aku tentang anak sih gitu, jadi masih ketertarikannya antara neuro anak dan neuro dewasa gitu. Belajar kayak lebih banyak, pengen tahu gitu, pengen tahu lebih banyak. Terus kayak kayaknya pengen deh sekolah lagi gitu. Akhirnya ya mulai termotivasi sih, kayaknya aku pengen sekolah lagi deh, tapi di mana ya gitu. Dan yang paling mendorong aku adalah dukungan keluarga sih. Kayak waktu aku punya sedikit mimpi kecil, terus habis itu aku ceritain ke ibu adek pengen deh sekolah lagi gitu, adek pengen lanjut gitu, tapi adek pengen dapat beasiswa gitu. Terus ibu bilang, oh bagus, usahain terus aja, yang penting adek bermimpi, berdoa, berusaha, pokoknya apapun yang ingin adek capai, usahakan semaksimal mungkin gitu. Nah di situ belum bener-bener banget bahasa Inggrisnya, maksudnya boro-boro bener, kayak aku aja TOEFL nilainya C waktu semester 1 gitu. Jadi ya udah, setidaknya dari aku punya mimpi itu aku berusaha lebih maksimal lah gitu, kayak belajar bahasa Inggris. Kan di internet banyak banget tuh source buat belajar bahasa Inggris. Terus cari-cari informasi, karena sekarang kan alhamdulillah ya era digital, jadi informasi lebih gampang lah didapetin. Kayak kalau misalnya kita buka Instagram, kayak banyak banget informasi beasiswa gitu loh. Jadi aku followin aja semuanya. Terus habis itu aku subscribe untuk emailnya, langganan newsletternya. Terus jadi dapat banyak informasi deh, semua beasiswa dari dari Eropa, dari Asia, Timur Tengah, semuanya ada gitu. Jadi ya cari informasi aja terus, jangan bosen gitu ya. Meskipun kadang kalau dapat informasi kayak wah tinggi banget ini harus IELTS-nya, atau tinggi banget nih harus TOEFL-nya, jadi minder. Tapi ya setidaknya rasa minder itu kan jadi kita termotivasi untuk belajar lebih giat lagi gitu sih. Wah, dukungan orang terdekat emang jadi salah satu pembangkit motivasi kita ya Kak. Dan teman-teman,
ternyata informasi seputar beasiswa itu ada banyak banget yang bisa kita ambil dari sosial media. Sekarang jadi makin penasaran kan buat nanya-nanya Kak Orisa? Mari kita lanjutkan. Kalau dari pengalaman kakak, bagaimana sih cara meyakinkan diri bahwa kampus dan negara tersebut cocok untuk melanjutkan studi yang akan kita tempuh? Oke, kalau cara meyakinkan diri sendiri ya. Jadi gini, Em, aku paham banget kalau semua dari kita itu pasti punya ceritanya masing-masing yang nggak bisa disamain gitu kan. Tapi ketika aku memutuskan untuk sekolah lagi, itu aku nanya ke diri aku sendiri, buat apa? Terus sebenarnya aku nih pengen lanjut tuh buat apa sih? Buat status doang, buat status sosial, atau buat keren-kerenan, atau buat pengen nambah ilmu, atau buat yang lain gitu kan. Jadi ya pasti aku muhasabah lah, nanya ke diri sendiri juga gitu. Terus kayak aku itu waktu masuk ke S1 itu kan juga melalui perjalanan panjang juga ya. Jadi alhamdulillah waktu S1 tuh juga dapat beasiswa gitu. Kenapa bisa nyasar ke SA Unggul? Jadi aku waktu itu nyari beasiswa fisioterapi gitu ceritanya. Keluar SA Unggul. Terus daftar, alhamdulillah keterima gitu kan. Akhirnya bisa kuliah. Terus di kuliah itu di kuliah itu aku ngerasa kayak ini adalah perjuangan aku dan keluarga gitu. Kayak aku bisa di sini itu atas izin Allah tentunya, yang Allah turunkan tuh berkahnya melalui keluarga aku, orang tua aku, kakak aku gitu. Terus yang ngejalanin selama di S1 tuh kan bener-bener ngerasa kayak ini perjuangan aku untuk mereka gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan, aku juga mikir-mikir gitu kan, bisa nggak ya, mampu nggak ya gitu. Terus waktu itu sih uniknya ya, sebenarnya bingung gitu, pengen profesi sama pengen S2 gitu. Tapi aku mikir lagi, kalau profesi nggak ada yang beasiswa gitu kan. Kalau nggak ada beasiswa otomatis aku harus minta ke kakak aku gitu. Dan aku nggak akan mungkin ngerepotin kakak aku ataupun ayah ibu aku gitu. Jadi oke, berarti kayaknya profesi nggak mungkin deh, karena nggak ada sejarahnya profesi ada beasiswa. Belum ketemu sih maksudnya. Terus akhirnya ke S2 nih, S2 itu tertarik S2. Tapi mikir lagi, beasiswa apa yang aku mampu pada saat itu gitu. Karena aku takutnya aku belum mampu gitu, kayak mungkin IELTS-nya, karena tes IELTS sendiri kan mahal banget ya, TOEFL IBT mahal banget gitu. Terus mikir ya udahlah, yang penting sekarang belajar dulu deh, belajar bahasa Inggris gitu kan. Tapi di sisi lain ngerasa kayak, aku mau bahasa Inggris kurang banget lagi, aku mau les juga nggak ada biaya. Terus tapi aku pikir-pikir lagi, ya kan Allah udah ngasih sourcesnya banyak banget nih, bisa belajar dari internet asalkan kita mau gitu. Terus ya udah deh, akhirnya belajar sendiri di internet buat bahasa Inggris. Terus aku nyoba tes TOEFL ITP dan skor aku belum nyampe 500. Dan di situ kayak, tuh kan aku bodoh banget gitu, kayaknya aku gak bisa deh lanjut S2 kayak gitu. Jadi kayak kayaknya aku gak bisa deh lanjut S2, bener-bener bodoh deh bahasa Inggrisnya. Terus tapi aku pengen gitu kan, kayak kalau ngelihat orang tua tuh apalagi kayak pengen bikin mereka bangga ya, meskipun aku jadi apapun dan kemanapun pasti mereka tetap bangga sih, cuman kayak pengen aja ngewujudin cita-cita aku gitu, karena cita-cita aku tuh jadi kebanggaan mereka gitu, kebahagiaan mereka juga. Terus akhirnya belajar lagi sambil nyari informasi beasiswa. Nah, sampai kenapa aku bisa milih Thailand. Jadi waktu itu
Jadi prioritas aku itu pertama adalah beasiswa, kedua adalah jurusan gitu. Nah, jadi sebenarnya ya prioritas sih beasiswa, cuman kayak jurusan itu aku langsung to the point gitu. Aku memilih negara-negara yang menurut aku fisioterapinya bagus dan menyediakan beasiswa. Jadi langsung to the point gitu. Nah, akhirnya aku ketemu milih London, New Zealand, Australia, sama Thailand. Nah, yang London itu kan berarti pakai beasiswa LPDP, di mana itu harus IELTS. Sedangkan waktu setelah lulus, jadi kan setelah lulus aku sempat kerja tuh beberapa bulan sambil ngumpulin uang buat tes-tes kayak gitu, persiapan berangkat, bikin visa dan lain-lain rencananya. Tapi alhamdulillah keturutan sih. Terus London pada saat itu aku ngerasa kayak IELTS-ku belum mampu sih kalau 6,5 gitu. IELTS-ku belum mampu. Terus juga aku kan harus praktis IELTS dulu kan, karena selama ini aku praktisnya TOEFL ITP. Jadi untuk persiapan TOEFL dan IELTS itu totally beda gitu. Nah, akhirnya aku ngerasa kayak kalau aku ini maksain tes IELTS, aku udah kehilangan uang 3 juta dan kayaknya aku juga belum yakin gitu kan skornya bakal nyampe, karena latihan aja aku belum gitu. Akhirnya terus itu kan LPDP ya belum buka juga, sampai ya udah akhirnya aku pakai yang TOEFL aja, nggak pakai yang IELTS. Nah, TOEFL itu AAS, Australian Award Scholarship kalau nggak salah. Terus habis itu NZAS, New Zealand Scholarship, sama ini Chulalongkorn University, ini ASEAN Scholarship. Nah, ini bisa pakai TOEFL semua dan semuanya bagus menurut aku. Terus akhirnya aku kayaknya belum sempat daftar AS deh, karena waktu itu belum buka. Terus daftar NZAS sama ASEAN Scholarship. Nah, yang NZAS ini fase 1, fase 2 alhamdulillah lolos, fase 3 enggak. Terus akhirnya ASEAN Scholarship alhamdulillah lolos. Dan itu aku lolos ASEAN Scholarship itu bener-bener setelah 3 kali tes TOEFL deh kayaknya. Dan itu bener-bener yang kayak sujud syukur gitu, kayak ya Allah akhirnya nyampe juga, capek gitu. Jadi ya gitulah perjalanan panjang kenapa hati bisa yakin. Pasti minta petunjuk Allah juga, kayak ya Allah semoga hatinya dimantapkan untuk memilih jalan terbaik gitu. Kan nanti hati kita bakal mantep gitu deh kalau misalnya pengen ngambil sesuatu keputusan gitu. Sama belajar bahasa Inggris meskipun otodidak, meskipun belajar sendiri, jangan gampang nyerah. Terus jangan minder nggak apa-apa, tapi jangan dibiarin minder. Jadiin rasa minder kita itu adalah satu lompatan untuk lebih tinggi ke lompatan berikutnya gitu. Pasti bisa, pokoknya dimana ada niat, ada usaha yang keras, pasti insya Allah bisa. Gitu. Wah, luar biasa ya, Kak. Berarti yang pertama tuh kita harus tahu dulu ya motivasi kita. Kalau mau kuliah lanjut atau studi ke luar negeri, motivasi kita ke sana tuh harus jelas dulu gitu ya. Untuk apa kita ke sana? Apa untuk diri kita, untuk orang tua, atau apapun itu. Dan selanjutnya kita juga harus tahu batasan diri kita, kayak aku bisanya sampai kemana gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan beasiswa yang bakal kita ambil. Dan jangan menyerah untuk berusaha. Enggak sih, kayak dimana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Wah, bener banget, Jo. Untuk pertanyaan terakhir dari kami nih, Kak. Apa aja sih tips dari Kak Orisa untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri? Oh iya, ngomong-ngomong soal tips nih, kalau tadi ngomongin ini ya, TOEFL,
Kalau di sini sih ASEAN itu kalau lanjut S2 minimal TOEFL-nya di atas 500. Kalau S3 di atas 525 kalau nggak salah gitu. Pokoknya kalau misalnya kita cari aman ya, tes TOEFL itu 500. TOEFL ITP ya. Kalau TOEFL IBT aku kurang paham. Terus kalau IELTS 6 gitu. Nah, kalau tips buat teman-teman, apalagi sekarang misalnya teman-teman yang mau lanjut ini masih dini ya. Jadi waktu itu kan aku nyadarnya tuh bener-bener kayak berani punya mimpi tuh bener-bener semester akhir yang mau skripsian gitu. Nah, kalau teman-temannya sudah sadar sejak dini, aku pengen kemana, tipsnya adalah belajar bahasa Inggris tentunya, itu pastilah ya. Kecuali mungkin teman-teman mau ke negara mana, Rusia, bisa belajar bahasa Rusia. Kalau to the point pengen Thailand, bisa belajar bahasa Thailand sih nggak masalah sebenarnya, malah lebih bagus. Mau ke manapun, Korea, bisa belajar bahasa Korea, it's okay kalau pengen langsung to the point gitu. Tapi paling aman ya belajar bahasa Inggris sebaik mungkin, apalagi kalau misalnya teman-teman sampai bisa IELTS-nya 7, wah itu tinggal milih kampus mana aja. Milih dan seleksi juga sih. Terus jangan malas baca, jangan malas cari informasi. Kalau misalnya dapat informasi, dibaca bener-bener, kayak persyaratannya, harus apa aja sih yang dilakuin, ABCD-nya deh, pokoknya bener-bener baca yang jelas. Karena di sini aku nemuin banyak banget orang yang kayak, Kak, aku pengen deh keluar negeri, tapi nol informasi gitu, kayak nggak mau baca informasinya apa aja. Bahkan sesimpel kayak, ada tuh yang pengen masuk ke jurusan apa ya waktu itu, aku lupa. Kak, TOEFL-nya berapa ya? Nah, TOEFL berapa itu tuh kalau misalnya memang niat masuk Cula dengan jalur ASEAN Scholarship, itu kita bisa lihat di di form informasinya itu, kita bisa lihat bahwa minimal TOEFL-nya 500 gitu. Jadi kalau misalnya memang niat, ya cari tahu informasi sejelas-jelasnya gitu. Mau kemana, jurusan apa, fokusnya kemana, terus jalur apa, terus gimana syarat-syaratnya gitu. Syukur-syukur kita harus cari tahu advisernya di sana gitu. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau untuk tips ke luar negeri ya, aku dulu itu ya kayak belajar bahasa Inggris, cari tahu informasi, dan tentunya aku cari tahu tentang advisor yang ada di sini di Chulalongkorn. Nah, fungsinya adalah, jadi sebelum aku apply beasiswa ASEAN Scholarship, aku kan harus daftar ke fakultas tuh. Nah, sebelum aku daftar ke fakultas, aku tahu tuh list advisernya tuh siapa aja. Nah, terus kan aku waktu itu akhirnya di sini aku ngerasa kayak, di sini aku kayaknya lebih baik milih neuro dewasa gitu, karena benar-benar expert orang-orangnya. Oke, jadi akhirnya aku milih neuro dewasa, dan qadarullah kan aku kerja sebelumnya itu di neuro dewasa, jadi kayak ya udah deh gitu, langsung lanjut neuro dewasa. Nah, pas nyari advisor tuh, aku pilih tuh advisor neuro, terus kayak aku pilih salah satu yang menurut aku tuh relate banget sama keinginan aku untuk tesis aku gitu. Akhirnya aku baca paper beliau, terus aku relate dengan tesis aku, proposal plan untuk tesis aku. Akhirnya aku email beliau kalau aku udah baca dan aku tertarik dengan research-nya, sangat menyukai bla 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 bla, pokoknya aku jelasin. Terus aku juga punya research plan mengenai ini bla 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 gitu. Dan alhamdulillah direspon gitu. Nah, kalau misalnya nih, gimana case-nya kalau misalnya nggak direspon? Ya udah, tinggal email ke advisor yang lain gitu. Karena kalau misalnya satu acan itu di sini advisor ya. Di sini tuh kayak dosen itu acan. Nah, kalau misalnya satu acan nggak bales, ya tinggal
email acan-acan lainnya gitu. Karena di sini tuh Masya Allah ya, di sini itu acan-acannya itu sangat apa ya, sangat perhatian, sangat baik, sangat bener-bener pengen kita ingin apa, bener-bener pengen kita berkembang gitu. Jadi kayak nggak akan pelit ilmu, nggak akan pelit informasi. Wah, Masya Allah luar biasa deh. Kayak aku tuh dibuat kagum berkali-kali gitu sama para acan di sini gitu. Terus apalagi ya? Tipsnya itu sih itu. Jadi waktu udah beliau balas, akhirnya kita email-emailan. Aku akhirnya tes wawancara di fakultas, tapi tesnya lewat ini dulu, lewat Skype. Udah ngobrol-ngobrol, udah deh akhirnya belum. Udah ngobrol-ngobrol, terus ditanya-tanya, wawancara lah, interview, udah selesai beberapa hari atau minggu gitu aku lupa. Keluar deh pengumuman, alhamdulillah keterima gitu. Kalau persyaratannya sih, aku ingat-ingat lagi, selain TOEFL itu juga ada surat rekomendasi. Pada umumnya lah ada surat rekomendasi. Terus kalau misalnya kita bekerja, udah pernah kerja, surat dari atasan. Oh iya, sama aktif organisasi. Itu penting banget sih. Karena ada yang tidak mementingkan organisasi dan ada yang justru lebih mentitik beratkan ke organisasi kita. Jadi gak ada salahnya kalau misalnya kita bagus di akademik, bagus di organisasi gitu. Itu nilai plus banget deh, karena asik tahu apa ya. Ya kayak teman-teman lah misalnya merantau gitu dari luar kota, kuliah di SA Unggul di Jakarta gitu kan, udah ngerasa apa ya, upgrade diri lah karena lingkungan yang baru, vibes yang baru gitu. Terus ketika kita juga merantau jauh kayak ke luar negeri, itu belajar banyak banget nilai kehidupan, dan bener-bener kita bakal kenal sama orang yang bukan lagi beda suku gitu, tapi udah beda negara dan dengan apa ya, keunikan masing-masing. Jadi kayak seru banget deh. Terus ketemu teman-teman di sini, dan di sini pun kalau misalnya teman-teman suka organisasi, alhamdulillah sebagai pelajar atau mahasiswa, kita tuh kan ada tuh namanya PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, PPID, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia gitu, sedunia. Jadi teman-teman bakal ketemu sama mahasiswa-mahasiswa di seluruh jagat raya, di seluruh negara. Ada yang dari Rusia, Arab, Turki, semuanya. Dan kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa gabung di PPID. Dan Masya Allah di sana keren sih. Jadi kalau misalnya kita di sini ada masalah, down dan lain-lain, tuh ngelihat teman-teman dari luar negeri lainnya, itu bikin termotivasi sih. Karena keren-keren banget ketemu teman-teman dari berbagai penjuru dunia gitu. Gitu sih. Jadi intinya niat, semangat, berdoa, berusaha. Pokoknya jangan ragu deh. Terabas aja terus, ada rintangan, terabas, ada halangan, rintangan membentang. Pokoknya terus aja. Jangan berhentilah. Capek istirahat boleh, capek nangis boleh, kesel nangis boleh, tapi jangan pernah berhenti. Terus aja. Pokoknya yakin sama diri sendiri, minta kekuatan sama Allah, sama Tuhan, pasti bisa. Insya Allah. Gitu. Wah, makasih banyak Kak untuk tipsnya. Berarti yang utama tuh persiapan yang matang ya Kak ya. Apalagi kalau untuk teman-teman yang saat ini mungkin dengerin ada yang semester 4 atau mungkin semester 2 atau bahkan sekarang baru mau mendaftar jadi mahasiswa fisioterapi kayak gitu. Berarti waktunya untuk mempersiapkan baik pengetahuan kayak tentang bahasanya ataupun organisasinya atau akademiknya itu masih panjang banget waktunya, masih banyak banget waktu yang bisa digunakan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri gitu ya Kak. Mempersiapkan diri, motivasi tempat yang akan dituju dan sebagainya. Dan kayaknya ya sih Kak, apapun itu lakukan, terobos, coba dulu, jangan nyerah, kita harus coba dulu
Karena kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi kalau kita nyoba, ya kan. Seberat apapun itu pasti kita bisa kok. Jangan lupakan berdoa dan berusaha. Wah, keren banget. Makasih banyak ya Kak atas tipsnya dan pengalaman yang udah Kakak bagiin. Semoga Kakak di sana sehat selalu, lancar dalam menjalankan aktivitas Kakak ke depannya. Dan semoga kita juga nanti bisa ketemu setelah pandemi berakhir. Semoga nanti kalau Kakak udah lulus, balik ke Indonesia, kita bisa ketemu ya Kak. Wah, terima kasih banyak juga ya udah ngajak aku buat ada di podcast ini. Semoga sedikit yang aku bagikan ke teman-teman itu bermanfaat dan bisa jadi gambaran teman-teman gitu. Kalau misalnya nanti pengen lanjut kuliah atau pengen lanjut apa gitu Kak. Pada intinya semua dari kita itu punya cerita masing-masing. Jangan pernah bandingkan kita dengan orang lain gitu. Kayak titik capaian orang lain itu bukan menjadi titik capaian kita gitu. Tapi tidak berarti juga bahwa kita meremehkan titik capaian orang lain, karena kebahagiaan setiap orang kan juga berbeda-beda gitu. Tujuan hidup setiap orang itu juga beda-beda gitu. Jadikan kesuksesan orang lain, misalnya kita ngelihat orang dan merasa dia sukses, terus kita wah keren ya, ya udah jadikan itu sebagai motivasi, kayak aku bisa sukses juga kok gitu dengan jalan aku sendiri gitu. Jadi bekali diri dengan banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak ketemu orang-orang baru, banyak ketemu orang-orang yang menurut kita bisa memotivasi kita gitu. Ya intinya banyak-banyak mencari sesuatu yang bermanfaat lah gitu. Kalau ada kesempatan datang seminar, ada kesempatan datang ke pelatihan ya, misalnya ada waktu dan ada rezeki ya datang gitu. Jangan batasi pengetahuan kita sebatas pengetahuan fisioterapi sih, tapi lebih luas dari itu. Perluas aja, apapun yang mau kita tahu, apapun kesempatan yang ada di depan kita, datang ke kita, ambil aja selagi itu baik gitu. Jangan pernah membatasi, menskop-skop diri kita sendiri ataupun orang lain. Pokoknya maksimalkan potensi di diri, yakin, dan jangan takut. Jangan takut akan gelap, jangan terlalu minder terus. Pokoknya bismillah, minta kekuatan sama Allah, yakin bisa gitu. Makasih banyak ya buat teman-teman yang udah ngedengerin. Feel free to ask kalau teman-teman mau nanya, mau sharing, mau apapun, boleh ke IG aku, boleh DM, atau mau chat. Tapi kalau chat WA kayaknya aku jarang bakal banyak ke-skip karena di WA banyak banget grup organisasi, jadi mohon maaf. Jadi kalau ke DM itu lebih kelihat sama akunya lebih cepet deh. Mohon maaf ya. Jadi apapun yang teman-teman mau tanyain silahkan ditanyain, apapun yang mau di-share silahkan. Insya Allah aku ada waktu luang langsung aku bales, aku respon gitu. Makasih juga buat teman-teman panitia, teman-teman yang berbaik hati ngurusin podcast ini. Terima kasih banyak loh ya. Akunya udah diundang ke sini untuk share. Semoga kalian semua, teman-teman semua yang dengerin juga selalu sehat, terus selalu semangat, selalu kuat, dan terus berusaha gapai cita-cita apapun yang teman-teman ingin raih. Gitu dulu mungkin ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan aku akhiri. Dadah, terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan obrolan kami kali ini. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu pakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.